Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Teguh Barat 08, Ibu Elanda Rostina. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SD Teguh Barat 08, Bapak Tanda Tamonangan Tabu Bolon. Yang terhormat pemateri kita pada hari ini yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama itu ada Ibu Raja Adila, selamat datang Ibu. Yang kedua ada Ibu Hajah Ita Sintawati, selamat datang juga Ibu di SD Teguh Barat 08. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf SDN Teguh Barat 08. Yang terhormat juga Bapak Ibu Wali Murid SDN Teguh Barat 08. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan parenting dengan tema efek bullying terhadap otak anak dan pemenuhan gizi terhadap perkembangan otak anak. Bapak hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga nanti ada pemaparan dari narasumber, yang keempat doa penutup, dan kelima foto bersama. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan hamdalah untuk yang di luar agama Islam bisa dipercayai masing-masing. Dengan pembacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Wakil Kepala Sekolah untuk Pak Tanda Hartanti Bolon SPD, kami persilakan. Selamat siang untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru SD Teguh Barat 08 dan juga tenaga pendidik Tendik SD Teguh Barat 08. Yang saya hormati Ibu Raja, Ibu penyaji aja ya, yang selamat datang ya Bu ya di SD Teguh Barat 08. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid SD Teguh Barat 08. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti seminar tentang parenting di SD Teguh Barat 08 ini. Saya di sini berdiri mewakili Ibu Kepala Sekolah karena tidak bisa hadir karena ada kesibukan juga di sekolah ibu di Pancoran. Saya lebih dulu mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua murid yang membuat ide yang sangat bagus ini, terutama mungkin dengan perwakilan dari komite sekolah, di mana di sini judul seminar kita itu adalah tentang efek bullying terhadap otak anak dan pemenuhan gizi terhadap perkembangan otak anak. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ibu penyaji yang sudah dengan senang hati kami siap Bu untuk mendengar dan mengikuti, menyimak semua acara ini yang dapat nanti kami gunakan. Kami juga sebagai guru sangat perlu Bu untuk pendidikan ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kurang lebihnya. Sekian dulu arahan dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Saatnya kita memasuki inti pada acara siang hari ini, yaitu pemaparan dari narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ibu Raja Adila, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, saya senangnya jalan-jalan.
Siap ya Bu, Pak. Nanti ikuti kata-kata saya. Ya. Hai hai. Hai hai. Hari ini kita belajar bareng nih. Jangan tidur ya. Apalagi giliran. Kalau ketahuan, pegang HP, lihat WA, apalagi TikTok, HP-ku, untuk kamu saja ya. Balik lagi kanan, ke sini. Tadi kan ke sini ya. Balik. Oke. Kalau saya ketahuan, pegang HP, lihat HP, pas Bu Kiki sama Bu Sinta lagi ngisi, HP-ku untuk kamu saja. Salah nggak? Oke, kalau nggak mau nanti untuk Ibu Kiki ya. Ibu tidak akan dihasilkan anak-anak bermutu dari orang tua dan guru tidak bermutu. Berarti harus apa? Harus belajar. Kiki Mitana ini sekolah khusus, layanan khusus, berkebutuhan khusus. Kiki Mitana ini ada tumbuh kembangnya, ya. Jadi apa? Kemarin setahun ini ada 16 anak 16 tahun, perempuan, cantik. Tapi kenapa nih? Namanya penuh sayap. Ada 18 tahun, ya, hafal 30 juz, ya. Tapi ketika dia merasa saya tidak merasa ikhlas wudunya, dia bisa di depan tempat wudhu 2 jam. Dia kenapa sih? Kenapa? Apa yang salah dari pendidikan kita hari ini? Karena apa? Karena banyak sekali orang tua instan. Orang tuanya mau cepat. Orang tua laundry maunya serba beres. Orang tua sultan semuanya anak nggak boleh disentuh sedikit, nah marah begitu ya, kurang lebih. Sedangkan anak-anak kita punya tugas perkembangan. Jadi dia punya tugas perkembangan. Apa yang namanya gangguan tumbuh kembang? Namanya gangguan tumbuh kembang antara usia biologis dengan usia kronologis itu ada jaraknya. Saya mau tanya sama ibu, usia 3 tahun anak kita punya tugas kosakata berapa banyak? Banyak itu 5, 10 berapa? Lebih dari 10, 15, 11, lebih. Oke, ibu 3 tahun. Lebih ya dari 15 ya. Udah 15. 50? Ya bisa. Oke, 3 tahun. Tidak dari 50. 1000. Lebih. 100? Ibu 50. Ibu 100. Ibu 100. Ibu 100 ya bungkus. 100 bungkus. Ibu tahu nggak? Anak kita usia 3 tahun itu harus punya 850 sampai 1000 kosakata. Jadi kalau anak kita tarik-tarik, ujungnya saja nom, mam, itu berarti sudah masuk kategori terlambat bicara. Ibu tahu, anak-anak dengan kesulitan belajar spesifik itu IQ normal dan di atas rata. Tapi dia punya kesulitan. Tidak ditangani 9 sampai 9 tahun itu akan mengalami kesulitan sepanjang hidupnya. Karena apa? Pendidikan kita saat ini beda dengan zaman saya dulu. Zaman saya masih kelas 1, ini Ibu Budi. Kalau sekarang pelajarannya, Ibu pergi ke pasar
12, berapa lama ibu di pasar? Udah masuk jam. Kenapa anak kita sekarang mudah sekali menangis, mudah sekali melarikan diri? Kenapa hari ini anak kita adabnya kurang bagus? Karena apa? Karena beban akademik terlalu berat, orang tua tidak membersamai. Orang tua sibuk apa? Sibuk bekerja, berlindung di balik Bu Kiki saya bekerja. Makanya naruh di SD 08 itu, keluar dari sini pokoknya hasilnya apa? Anaknya soleh-soleha, ya, cerdas, adabnya bagus, nggak bisa. Kalau apa? Ibunya tidak mau belanja. Karena beda zamannya. Karena sekarang banyak sekali anak-anak kita punya perilaku yang berbeda, tidak tangguh. Kebetulan saya kembar, makanya kenapa namanya Raja Adil. Kebetulan kembaran saya dokter, dari 10 yang terjangkit HIV. Itu usia 16 tahun. 9-nya penyuka laki-laki. 1-nya penyuka PSK. Berarti ketika anak kita remaja, ya makanya kenapa anak-anak kita TK, SD punya kesulitan, kenapa harus dibantu? Karena anak TK, anak SD masih bisa kita peluk, masih kita bisa bujuk. Anak SMP kita udah nggak bisa, udah berat badannya ketika aku nggak mau sekolah. Kalau ibu hari ini santai dalam pengasuhan, ibu akan menangis 10 tahun. Karena sekarang banyak sekali masuk ke tumbuh kembang kami dengan berbagai macam gangguan tumbuh kembang. Usia 3 tahun Bu, harusnya sudah bisa pakai kaos kaki dan sepatu sendiri. 6 tahun dia harus terampil pakai sendok dan garpu sendiri. Dia punya tugasnya. Ibu tahu Aryani Putri? Putri Aryani, dia buta. Tapi yang hebat siapa? Orang tuanya. Siapa lagi yang hebat? Orang tua keluarga. Gurunya. Oh, gurunya lupa nih, gitu ya. Gurunya. Terus siapa lagi? Lingkungannya. Makanya kenapa Bu? Ketika kita mau mensoleh-solehkan anak kita, butuh satu sekolah. Frame berpikirnya anakmu. Karena anak kita sedang berimitasi dengan teman sebaya. Jadi anak kita yang kena pukul sama yang memukul, dia sedang belajar. Berarti orang tua bagaimana nih kasih pijakannya? Contoh nih, Ibu, nggak bisa bukanya. Biasanya ibu bagaimana? Langsung dibukain. Bagaimana anaknya mau tangguh kalau hal-hal kecil kita selalu bantu? Ibu, kaos kakiku basah. Biasanya bilang apa, Bu? Diganti aja, Ibu. Iya ganti. Ganti, Ibu. Sama diganti. Diganti, ada yang lain? Sama, ada anak di sini Sultan. Udah buang aja. Pas kaki kamu berlus-lusin gitu. Tahu nggak kenapa Ibu? Apa namanya mengambil kesulitan anak ibu? Ibu yakin besok masih hidup? Yakin masih hidup? Waduh, dapat dari mana Ibu? Iya, berarti kalau kita jangan-jangan Ibu bukan manusia. Jadi Ibu, ketika kita masih manusia, latih anak kita. Anak kita pasti punya banyak kesulitan, ya. Berarti harus apa? Ketika anak kita, Umi, sepatuku, kaos kakiku basah. Oh, kaos kakinya basah. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan?
Ya, ya karena kalau ibu bilang tadi taruh aja, jemur, dia tidak perlu berpikir, benar nggak? Atau kalau tadi dia ibunya tanya, ya Allah, kenapa? Gitu ya, kasih ibu-ibu itu tegas mulu, gitu ya. Berarti harus apa nih? Ya kan? Ya ampun, cuciannya banyak, ini udah musim hujan, gitu kan? Nah, itu tidak. Makanya kenapa sih sekarang anak-anak kita punya perilaku yang nggak sehat? Karena apa-apa kita tuh tua tanggung, tua gendut, tua ekor, gitu ya. Kita tidak terbiasa berbicara. Ya. Makanya kenapa kita harus kasih pijakan? Oh, apa yang harus kamu lakukan ketika kos kaki kamu basah? Oh, aku pakai aja karena basahnya sedikit. Yes, kamu menemukan caranya. Kenapa? Kita nggak pernah ada 24 jam di samping dia, gitu ya. Bagaimana? Jadi gini, ada sekolah-sekolah ketika anaknya itu kesulitan, temennya ketika mau bantu aja minta izin. Hai Kiki, seperti kamu butuh bantuanku. Terima kasih Kika, aku tidak butuh bantuanmu. Kenapa Bu Kiki pakainya bagus sekali? Karena kita melatih dia ketika dia mengalami kesulitan, dia berbicara. Bukan apa? Ojol. Bukan apa? Melarikan diri. Begitu ya. Berarti kita boleh nggak nih orang tua ketika anaknya, jadi mensoleh-solehkan anak kita, butuh anak kita melakukan banyak sekali kesalahan. Contoh ibu, kalau tiba-tiba anaknya begini sama ibu, apa perasaan ibu? Sakit, Sedih ngomongnya. karena katanya merasa kayak gagal, karena merasa gagal. Ibu, kalau mama cencin, mama cubit, aduh, Kenapa kayak gitu? nggak boleh gitu. Nah, ini yang perlu orang tua bijak dalam bersikap. Kadang orang tua terlalu reaktif, ya. Kadang pula terlalu cuek, ya. Terlalu reaktifnya apa? Kadang anak-anak kita itu kalau kayak begini belum tentu dia paham. Jadi mesti kita kalau misalnya lagi kitanya capek kan bawaan mau marah gitu ya, kita minum dulu. Nah terus ketika kita udah siap bicara, baru kita bicara yuk, itu apa? Lihat di mana gitu. Jadi nggak perlu marah dulu. Ya Allah, nggak surga nih, nggak salah nih. Aduh. Jangan marah dulu, karena anak kita masih belajar, ya. Berarti harus apa? Harus sabar. Makanya kenapa sih banyak sekali anak-anak kita nggak suka belajar sama ibunya? Kenapa? Kenapa? Emosi duluan. Emosi duluan. Beda nggak Bu? Kalau ibu ngajak belajar sama ngajak pergi ke mall? Wajahnya bagaimana Bu? Wajah kalau ke mall? Semeriwang. Terus suaranya lembut. Kiki, ayo kita ngomong gitu ya.
bagaimana dia misalnya tidurnya. Jadi anak-anak kita tuh harus selesai, Bu, kelas 1 itu harus selesai toilet training, makan, tidurnya. Karena ini berhubungan dengan diri anak. Pergi ke sekolah, menghafal itu di luar diri anak kita. Berarti kalau misal anak kita nih masih kecil, makanya ketika 3 tahun masih kurang dari 850, ibu harus kejar. Kalau zaman dulu udah dikerok aja lidahnya pakai cincin emas, besok dia juga bicara banyak. Nah, itu udah gigit besi ya, ya. Berarti harus apa? Latih. Ya. Ibu tahu nggak daun sirih? Aku baru tahu tuh, Bu. Ibu tahu nggak tukang kelapa? Jadi kalau tukang kelapa Bu, kalau kita mau Bang beli kelapa muda yang enak dan manis, terus dia tepok-tepok ya. Kalau kita ibu disuruh, Bu, ayo tepok-tepok kelapa, 10 jam juga bisa nggak membedakan itu kelapa bagus sama enggak? Enggak. Kenapa tukang kelapa itu canggih, Bu? Karena pekerjaannya itu terus menerus. Begitu juga dengan anak kita. Ketika anak kita mau punya kebiasaan, ibu mau melatih apa? 10 tahun, 15 tahun. Mau melatih apa? Kita mau mewariskan sikap apa sama anak kita? Berarti harus latih. Latih itu nggak cuma sehari, 2 hari, besok nggak dilatih, itu nggak bisa. Karena apa? Belum menjadi kebiasaan. Harus apa? Terus menerus. Gitu ya, Bu ya. Makanya kenapa sekarang anak-anak kita mudah sekali patah, mudah sekali ngamuk, mudah sekali punya perilaku yang kurang baik. Jadi ada beberapa sekolah malah orang tua dan gurunya bilang bagaimana dia bersikap sopan dengan gurunya. Karena adab itu melatihnya ada expirednya, ada masa kadaluarsanya. Gak mungkin dewasa kita baru ngajarin jujur, dan dewasa kita mengajarkan disiplin, gak bisa. Ya, sampai orang gurunya gini, ibu-ibu sekarang sebulan ini ya kita akan bagaimana anak-anak kita mencium tangan dengan benar. Bukan kalau mencium tangan kan biasa anak kita kesini, kesini. Nah, caranya gini, tangan dua gurunya ya. Kalau ini sama-sama muslim ya, kalau misalnya sama ini kan begini, kalau sama bapak-bapak ini begini, mulutnya begini, gitu, dicium, gitu ya. Terusnya kalau naik tangga, ada gurunya mau lewat, muridnya minggir. Adab itu harus dilatih sampai sedetil itu. Ada beberapa sekolah Bu sekarang anak-anaknya bagi rapot enggak gurunya yang presentasi, muridnya. Assalamualaikum, selamat datang Umi di SD ku. Silakan Umi duduk. Kita langsung saat itu Umi, anak saya. Tapi ada Assalamualaikum Umi, silakan duduk. Nanti anak kita jago kandang nih, ya kan? Kayak patung Buddha Roro Anteng. Berarti harus apa nih kitanya, gitu ya? Jadi selama anak kita manusia, dia punya kesulitan. Jangan mentang-mentang ibu lulusan UI, punya pendidikan tinggi, anaknya nggak punya kesulitan, tidak. Ya, jadi banyak anak-anak kita IQ 100, 230, kenapa ya? Penampakannya tidak seperti anak pintar. Kenapa ya? Kok dia tidak pede? Berarti harus kita bantu apa, gitu ya? Esma. Nah, apa sih bullying itu? Yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, ya, berulang-ulang dilakukan oleh satu kelompok atau seorang kepada seseorang, ya. Bullying itu biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu, ya. Kan sekarang banyak sekali nih kesulitan belajar itu dibagi dua, kesulitan belajar umum dan kesulitan belajar spesifik.
Kesulitan belajar umum tuh kayak slow learner, ya, IQ di bawah rata-rata, ya. Terusnya ada autis, Down syndrome. Tapi banyak sekali orang tua nggak mau nih pergi ke sekolah khusus karena nihil UGG gitu ya. Akhirnya mau ke sekolah biasa reguler. Nah, tetapi kan gurunya belum dimampukan, orang tuanya belum dimampukan, ya kan? Akhirnya anak itu mengganggu dan dibully temannya. Next. Macam-macam bullying nih Bu, ada verbal, fisik, sosial media. Kadang kita merasa bahwa bullying itu selalu dilakukan di sekolah. Padahal mungkin juga dilakukan di rumah tanpa kita sadari. Ya, secara verbal. Karena kita mungkin lulusan UI, lulusan terkenal, karena pintar, terus anak kita berkali-kali dikasih instruksi, kok nggak mudeng-mudeng nih. Tanpa kita sadari, walaupun nggak ucap, tapi gestur. Ya, kalau nggak kayak itu, ya gitu aja nggak bisa sih, gitu ya, nggak sabaran. Ayo cepet, aduh mama bantu deh, gitu ya. Makanya kenapa ketika online bagus semua nih, ketika offline gurunya pada, ya Allah Bu Kiki, nulisnya nggak mau, ada yang masuk kolom, ada yang nangis, ada yang bilangnya pergi ke WC nggak balik-balik. Gitu ya, berarti harus apa? Orang belajar harus punya 1000 cara, 1000 evaluasi dan 1000 media supaya apa? Kita belajar anak-anak kita tumbuh. Anak-anak kita kan bukan disuruh menjadi lebih pintar, tetapi bagaimana dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Ya. Next Pak. Nah, bullying itu kan tadi apa aja sih? Kalau misalnya verbal, apa Bu biasanya Bu? Kalau dulu zaman saya nama ayah. Ayah saya Arif ya. Arif gitu. Kalau sekarang masih nggak ya? Masih. Aduh. Apalagi selain nama ayah? Mama apa? Kalau sekarang masih kamu seperti itu. Masih, waduh. Padahal udah tahun 2024 ya. Oh, pekerjaan. Bagaimana tuh? Contohnya sih, pribadi saya, mau banget anaknya apa misalnya, ya pekerjaan ayahnya. Oh gitu, atau kayak anaknya tukang sayur, tukang tahu gitu ya, waduh ya. Jadi apa tadi verbal berupa tadi menfitnah, mengancam ya. Kalau misalnya dulu ada teman saya hitam dipanggilin blek ya, karena seperti itu. Nah kalau fisik itu berupa pukulan, menendang, menampar, mendorong, gitu ya, mencubit, menahan dengan sentuhan fisik. Kalau elektronik ya tadi ya, pakai HP ya, banyak anak-anak kita. Makanya kenapa sih jangan sampai anak kita berperilaku baik hanya di sekolah. Sekarang zamannya kan berbeda nih, ya kan anak sekarang kalau kelas 5, kelas 4 aja kalau udah naksir temennya gini, Aska, aku saya Aska, gitu Bu, Masya Allah, udah gitu ibunya pakai cadar lagi, gigi bagaimana nih, gitu ya. Udah gitu nganterin, penjaga kantinnya suruh bobatinya ke kelas, gitu. Saya tanya sama anaknya, kenapa Kak seperti itu? Iya, supaya dia memperhatikan aku gitu. Segitunya. Tapi salah enggak? Berarti kita kudu bicara receh nih dengan anak-anak remaja kita kelas 6 ya. Jangan misalnya kalau anak kita harus memperhatikan tipe anak kita, tipe volunteer ya, tipe yang ekor, atau dia tipe yang dominan, yang pemimpin. Berarti kalau tipe anak, kalau yang kemarin konsul, tipenya itu dia ngekor. Jadi ketika temennya ikut-ikutan ya, berarti ibu gampang. Kita ini yuk, gengnya biasanya berlima misalnya. Pergi yuk ke
kepala anak teman anak-anak ibu. Jadi kalau ada yang kurang pas, ibu kasih tahu, ya. Jadi jangan langsung, kalau yang ibu kemarin, Bu Kiki saya langsung dia nggak boleh temenan sama dia, nggak boleh, karena nggak akan berpengaruh, gitu. Karena kan dia malah dia nanti akan nggak mau sekolah, gitu ya, mogok yang mana dia masih banyak ya. Terusnya kalau sosial emosional tadi ya, jadi hubungan, jadi kadang anak-anak itu mempengaruhi teman-temannya, membulinya satu kelas ya, karena dia punya satu kekurangan, oh harus apa nih gitu ya. Next Pak. Nah, otak anak memiliki proses yang kompleks ya, yang melibatkan faktor psikologis ya, sosial, neurobiologis ya. Kalau faktor psikologis yaitu mental, emosi, kepercayaan gitu ya. Terusnya kalau faktor sosial relasi, interpersonal, ya kan, support teman sebaya, gitu. Terus kalau faktor biologis, umur, gender, genetik, gitu ya. Next. Jadi ada namanya prefrontal cortex ya. Jadi bagian otak yang bertanggung jawab untuk daerah empati ya, area otak untuk berpikir panjang. Jadi kalau misalnya anak-anak kita kena pukul Bu ya, ibu jangan bilang gini, kalau anak kamu kena pukul, kamu pukul lagi ya nak, gitu ya, boleh gitu. Karena anak-anak kita sedang belajar. Kita harus bisa, jadi gini, untuk anak-anak kita ketika kita bicara dengan anak kita nggak bisa langsung bicara begini. Jadi harus pakai misalnya papan tulis, terusnya ada alatnya, bikin mappingnya. Kenapa dari sekian banyak teman kamu yang kena pukul? Apa yang kamu rasakan? Ibu hanya rasakan perasaannya dulu, gitu ya. Oh aku sedih, oke. Aku misalnya marah, ya. Terus apa lagi? Terusnya bagaimana supaya besok kamu tidak kena pukul? Jadi jangan bukan berarti kalau teman kamu pukul lagi, ya. Karena ada beberapa anak yang punya gangguan komunikasi sosial. Kalau gangguan komunikasi sosial itu apa? Dia salah persepsi. Ya, maksudnya dia temannya bercanda, dia pikir mau marah atau apa begitu ya. Jadi kita butuh ngobrol dengan anak kita, gitu. Jangan sampai anak-anak kita salah persepsi, gitu ya. Next. Nah, ketika prefrontal cortex belum berkembang dengan baik, menyebabkan perilaku impulsif. Ya. Perilaku impulsif itu mungkin kita juga begitu, ya. Impulsif itu adalah bagaimana dia, misalnya kita tahu nih bahwa membaca Quran itu jauh lebih baik dibandingkan baca novel, benar nggak? Nonton sinetron, nonton TikTok, tetapi kenapa kita tetap mau melakukan nonton TikTok, lebih senang nonton TikTok dibandingkan baca Quran? Apalagi anak kita aja yang dewasa kadang impulsif. Impulsifnya kita dengan anak kita berbeda, begitu ya. Apalagi kalau misalnya ada anak-anak yang gangguan konsentrasi. Ibu tahu rumusnya konsentrasi? Ada yang tahu? Menentukan berapa lama anak kita konsentrasinya? Kita tahu misalnya anak kita 9 tahun berarti rumusnya usia dikali 2 ya. Kalau rentannya dikali 3. Misalnya anak kita 9 tahun, 9 kali 2 18, rentannya 9 kali 3 27. Jadi anak usia 9 tahun rentan konsentrasinya harusnya 18 sampai 27 menit gitu ya. Berarti kalau misalnya anak kita kayak ketakilan kayak bola bekel gitu ya. Apa bedanya hiperaktif dengan aktif? Ada yang tahu? Apa yang bedanya hiperaktif dengan aktif? Nah, kalau hiperaktif itu Bu? Tidak bisa diam. Kalau aktif dia nggak bisa diam, tapi dia fokus ngerjain sesuatu. Iya. Intinya kalau dia aktif masih bisa selesai, masih tuntas. Tapi kalau hiperaktif
mengerjakan ini nggak selesai, pindah lagi tidak selesai, pindah lagi tidak selesai. Berarti harus apa? Harus dilatih. Dilatihnya apa? Mudah Bu, melakukan segala sesuatu di rumah sendiri sampai tuntas. Tapi yang jadi masalah adalah orang tua kalau melatih anaknya kadang pakainya bicara, bukan pakai pelatihan. Contoh, nah kalau mau pakai kaos kaki itu duduk gitu ya, duduk, terusnya kakinya dinaikin, caranya seperti ini. Nih, ini namanya motorik dasar. Caranya seperti ini. Kitanya di sini, anaknya di samping kita. Pakai tangan kanan, tangan kiri. Kalau anak-anak yang disleksia, bedain tangan kanan, tangan kiri sulit. Makanya dia harus melihat. Gitu. Kalau nggak bisa, bantuannya sampai sini. Caranya seperti ini. Gitu. Jadi melatih anak-anak kita itu nggak perlu kita itu pakai marah, gitu ya Bu. Kecuali kalau anak kita tantrum. Berarti kita hanya pakai no emosi, no respon. Ya, pakai apa? Stop, tidak menangis. Kalau menangis, Umi tidak jelas. Oke, kakak butuh menangis dulu. Kalau sudah siap, menangisnya kita bicara. Jadi jangan ketika anak ngamuk, anak tantrum, ibunya ikut tantrum. Ya, kan banyak ini nih ya. Anaknya ngamuk, ibunya tantrum juga ya. Akhirnya nggak selesai. Makanya apalagi kalau pakai fisik, cubitan tadi, siapa sih, gitu ya. Makanya kenapa dia berperilaku seperti itu di sekolah? Karena apa? Mencontoh kita. Anak itu mudah sekali melihat dibandingkan mendengar, gitu ya. Next one. Nah, anak usia sekolah kita memiliki kebutuhan atas status sosial. Dia ingin apa sih? Ingin mencari apa status yang paling pinter, yang paling dominan, yang paling rajin, gitu ya. Ingin dilihat, ingin dipandang, gitu ya. Makanya kenapa butuh satu sekolah nih, ya? Supaya anak-anak nanti kita lihat video bagaimana ada satu anak yang kurang tetapi guru dan teman-temannya menghargai tanpa membuli, gitu ya. Yang keren siapa? Orang tuanya. Yang keren siapa? Gurunya. Ya. Next Pak. Nah, biasanya perilaku bullying ini biasanya mengalami perlakuan kasar atau bullying sendiri sebagai korban. Jadi tapi kan kita harus misal Bu Kiki, anak saya dia sering dipukul sama temannya, ya kan? Berarti kan kita jangan siapa sih temannya tuh, orang tuanya siapa sih, gitu ya? Nanti langsung orang tua sama orang tua, ya enggak, gitu. Bicaranya baik-baik, gitu ya, Bu, gitu. Kalau misalnya anaknya, ya, jadi jangan sampai anak kita melakukan kesalahan atau anak kita kena bully, terusnya kitanya marah, gitu ya. Dilihat dulu kasusnya, ya, apakah ini sedang belajar. Tapi jangan juga kayak kemarin kasus yang viral itu anak TK sama anak TK ya di Batam, yang kasus sodomi ya, yang TK sama TK. Nah, tapi itu kan dilakukan di sekolah. Berarti kenapa itu terjadi, gitu ya? Next Pak. Nah, berarti pelaku bullying itu yaitu tadi mempunyai keinginan untuk menguasai seseorang, untuk dinilai baik dan sebagainya. Ya, jadi anak-anak yang dalam waktu bertahun-tahun sering tidak berdaya, biasanya nih kalau di rumahnya mendengarkan pertengkaran orang tuanya, gitu ya, sehingga di rumah kok kayak kucing dilosin akhirnya, gitu ya. Next. Nah, berarti mereka perlu dibantu ya untuk mengembangkan keterampilan sosial dan mempunyai perilaku yang sehat, diajak bicara, ya, supaya apa? Nah, perlu nggak ketika temanmu misalnya kayak anak saya itu agak kaku ya, Bu ya. Ketika sekolahnya bilang
kalau ada aturan di dalam kelas ketika mau minjam harus bilang sama temannya. Terus dia melihat ada temannya yang ambil aja, dia langsung bilang, kamu kok nggak sholat gitu ya. Akhirnya dikatakan anak cucu. Nah, saya selalu bilang gini, Fatia ada beberapa teman-temannya tuh bestie banget, kancing jepret banget, sendal jepit banget gitu ya. Jadi kalau misal bestie banget terusnya situasinya lagi nggak memungkinkan ya, dia lagi buru-buru, jadi ambil dulu baru bilang ya. Tetapi yang benarnya tetap harus bilang gitu Bu. Jadi supaya anak kita fleksibel ya. Tapi juga kita nggak bisa harus kita masalah jadi kayak anak-anak teman kayak anak saya bilang gini, Umi, Abi nggak jujur. Saya bilang nggak Abi nggak jujur. Kenapa Abi nggak jujur? Zaidah, iya Umi, ketika lampu merah itu kan harusnya berhenti. Terus ini Abi jalan aja. Berarti Abi nggak jujur kan Umi? Iya bener sih ya. Karena jujur itu kan bukan mengambil hak milik orang lain, tetapi aturan ya, SOP yang sudah ditentukan terus kita langgar, itu namanya tidak jujur gitu ya. Next slide. Nah, perkembangan anak korban dan pelaku bullying sama-sama masih dalam taraf perkembangan. Dia masih belajar ya. Kadang ada anak-anak yang kenapa ya ditanya sama gurunya, udah gitu gurunya nanya galak lagi. Kamu tadi cekek anak teman kamu ya? Enggak Bu, cekek tadi kamu begini. Ya, terus tanya guru lagi. Akhirnya karena dia takut, iya Bu gitu. Jadi kadang ngomongnya tuh berbeda-beda. Tapi bukan, kadang anak-anak dengan gangguan komunikasi sosial karena dia tekanan, terusnya tatapan keras gurunya, terusnya akhirnya dia berbeda-beda jawabannya ya. Jadi bukan bohong, tetapi karena dia ketakutan gitu. Berarti harus apa? Gurunya bijak, orang tuanya juga bijak ya. Berarti harus apa nih Bu? Harus komunikasi asertif ya. Asertif itu komunikasi asertif bagaimana sih? Bagaimana kita melatih anak kita bisa bisa terus terang tanpa berkata-kata kasar. Jadi asertif itu gaya komunikasi menunjukkan ketegasan, keberanian untuk menyampaikan pikiran gitu ya. Jadi kalau ada temannya yang ngatain, kan anak saya kemarin gini, Umi, aku perlu bicara. Kenapa Fatia? Aku insecure. Waduh, pasti Bu ya ngomongnya. Kenapa Fatia? Aku punya bulu kaki dan tanganku banyak gitu ya, dia bilang gitu. Saya mau ketawa tapi dia nangis ya gitu. Iya, aku kayak monyet kan gitu ya. Karena adiknya kan bulunya banyak gitu ya. Terus saya akhirnya bagaimana supaya dia mencintai dirinya. Saya bilang gini, saya masukin konsep diri. Fatia lihat, ada orang yang gak punya tangan. Terus dia mohon sama Allah gitu, ya Allah, gak apa-apa deh, aku punya tangan walaupun buluku banyak. Gak punya mata, ya Allah, gak apa-apa deh, aku punya mata tapi sipit gitu. Karena apa Fatia? Berarti ada takdir di sini, ada syukur di sini. Jadi kita harus sebagai orang tua harus sampai nanti endingnya kita cek lagi Fatia. Kalau ada muslim yang gini, Fatia kok cewek-cewek bulunya banyak gitu, dia bisa berkata asertif, maaf ini tubuhku katanya gitu ya. Kenapa kamu yang kepo gitu ya? Berarti dia sudah menemukan cara gitu ya. Ketika dia punya pengalaman lagi, dia tidak menangis, dia tidak melarikan diri, tapi dia bisa menghadapinya. Next. Nah, Bapak Ibu generasi yang mana nih? Ya, generasi tadi 50-70, usia 3751, 2236, ya kan? Atau 721 atau di bawah 7 tahun ya. Karena
kita harus mendidik anak kita sesuai zamannya. Kalau dulu Bu, saya itu ya kalau kan kita masih kayak bolos-bolos sedikit ya, kayaknya wajar ya Bu. Tapi sekarang nggak boleh ya bolos-bolos sedikit. Jadi ada dia masuk pesantren, anaknya sebenarnya hafalannya 28 juz. Tinggal 2 juz lagi dikeluarkan hanya karena apa? Dia pergi ke Indomaret nggak izin. Ibunya udah mau marah, gurunya marah. Saya bilang nggak perlu marah. Kenapa bikin yang 2 juz, yang 28 juznya nggak dipelihara? Karena anak itu telepon ibunya sampai gitu, nggak bisa ngomong. Dia tanpa dikasih tahu itu dia udah merasa bersalah. Makanya saya bilang, maksud Bu Kiki, tindakan saya benar, tindakan anak saya benar emangnya? Ya enggak, tapi ibu harusnya lebih mementingkan yang 28 juznya. Ibu khawatir, nah enggak apa-apa, semua orang itu melakukan kesalahan. Kalau kan ini kan enggak, ya ampun, kamu 2 bulan lagi mau ujian, kamu kelas 3. Ini orang susah masuknya ke pesantren ini, gitu. Ya enggak. Padahal boleh nggak dia bosan? Boleh Bu. Tapi kenapa kok dimarah-marahin? Tuh kita aja sejus aja nggak hafal-hafal. Iya enggak? Kadang nih saya suka bingung gitu ya sama orang tua gitu. Kenapa nggak bersyukur? Kalaupun dia melakukan kesalahan, wajar. Kita juga dulu pasti banyak melakukan kesalahan. Tapi ya itu tadi bicara. Ini juga sedih. Merasa kakak lebih sedih ya. Kakak pasti belajar dari kesalahan. Enak ya Bu ya? Ya kan? Daripada tadi. Masya Allah. Ini gratis. Orang semuanya mau masuk sini kamu. Ini tinggal 2 bulan lagi. Belum ayahnya juga marah, neneknya semuanya. Makanya kenapa fitrah belajar anak-anak kita sekarang tidak tumbuh subur? Karena kita nggak bisa. Gitu ya. Next. Menyikapi karakter dengan generasi alpha ya Bu. Akrab dengan sesuatu yang instan. Ya. Beda dengan zaman dulu kita Bu. Mau baca buku aja susahnya minta ampun, pergi ke toko buku dulu, nyetopin mau ke Gramedia ya, ngomong pergi ke sana Pak, gitu ya. Udah ke sana nggak langsung bisa cari-cari inilah bayarnya, itu keterampilan yang luar biasa. Anak sekarang gojek. Belajar apa? Makanya kenapa saat ini anak kita nggak tangguh, karena apa? Kita tidak memberikan pengalaman yang banyak seperti kita dulu. Kita belajarnya sedikit, anak SD, ya nggak Bu? Kelas 1 masih nyanyi-nyanyi, balonku, gitu kata gurunya. Masih PMP, nggak banyak-banyak. Sekarang ada sekolah-sekolah yang sunnah, kelas 1 masih fikih toharoh. Waduh, berat banget saya bilang. Boleh berat-berat, tetapi itu tugasnya guru dan orang tua bagaimana materi itu mudah sekali diterima anaknya. Jangan sampai anak kita stres gitu ya. Jangan sampai anak kita fitrah belajarnya tidak tumbuh gitu ya. Yang kedua, generasi ini suka sekali bersosialisasi namun kurang suka berbagi. Berarti harus apa? Dengan contoh ya. Makanya orang tua itu role model anaknya. Orang tua adalah panutan. Makanya ketika Allahu Akbar, berapa persen yang secara otomatis pergi ke masjid? Saya selalu bilang nih, atau saya turun ke sekolah-sekolah, coba deh cek. Jangan-jangan ketika Allahu Akbar, misalnya SDIT, gurunya makan. Allahu Akbar, ngobrol. Allahu Akbar, main HP. Kenapa? Kita role model anak kita. Sesuai nggak ucapan dengan perilaku kita? Teman-teman katanya, atau anak-anak kita harus jujur. Baru ngomong gitu ada aja. Assalamualaikum. Ada Ibu Kiki kan? Ibu lagi tidur atau ibu lagi pergi gitu ya. Jadi memang nggak mudah gitu ya.
kita mewariskan sikap-sikap itu. Mudah diucapkan, tidak mudah praktek. Next, Pak. Saya cerita aja, dalam video ini ada satu anak yang lambat. Ya, dia mungkin kategorinya slow learner, belajar lambat. Ya, ketika gurunya minta dia mengerjakan soal, misalnya ini tambah sini masih gampang, semuanya jawab. Ini masih jawab. 10 dikurang 2 berapa? Misalnya ya, semua pada jawab. Tapi pas udah susah, itu kata ibu gurunya, ayo siapa yang mau jawab? Dia melihat ke satu bangku. Misalnya anak ini kesulitan. Teman-teman nggak jawab dulu, menunggu dia. Ya, ketika anaknya udah bisa, baru sama-sama menjawab. Berarti kalau kita nggak, ya Allah cepetan dong, itu lama banget, atau gurunya, ya Masya Allah kemarin ibu udah berani, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Yang keren adalah guru dan teman-teman, bagaimana dia mempunyai sikap-sikap yang baik sehingga dia menghargai teman yang punya kekurangan ini. Kalau zaman sekarang, misal ada anak autis di sekolah ini, ada nih yang satu itu kalau bisa Bu Kiki yang autis itu dikeluarkan aja, ya nggak bisa. Ya, berarti harus apa nih? Oh, sekolah itu punya learning support unit, gitu ya. Terusnya orang tua bersama-sama tadi belajar bagaimana nih cara supaya anak autis itu tidak mengganggu, bukan malah dibully, gitu kan. Langsung tanya belajar apa pembicara kedua, Bu? Hah? Langsung tanya jawab nanti pembicara kedua. Ya. Ya, Bu. Ada yang mau bertanya? Kita ini cerminan anak kita nih. Kita cerminan. Karena gini kan kita selalu bilang, nanti nak, kalau kamu di kelas, ibu guru tanya, kamu langsung siapa yang bisa jawab? Saya, Bu, saya, gitu ya. Ternyata ibu-ibunya pas bilang siapa yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya. Untuk sesi pertama kita buka untuk 2 pertanyaan, Bu. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya mau menanyakan, kalau misalnya kita ada di pihak orang tua yang anaknya dibully misalnya, ya, sikap apa atau nasihat apa yang kita sampaikan ke anak kita? Karena kan tidak mungkin kata ibu tadi, balas pukul lagi atau balas katain lagi, gitu kan? Karena kalau yang dominan yang atau pembuli itu dia suka dengan anak yang pendiam, anak yang pasrah aja, gitu kan? Sedangkan salah juga kalau misalnya kita untuk melawan, mengatai ulang atau memukul juga, gitu. Nasihat apa tepatnya yang lebih spesifik gitu, untuk menanggapi atau menyikapi pembuli itu, gitu. Terima kasih. Sebenarnya bukan pembuli ya. Jadi gini, saya pernah dapat informasi dari gurunya. Umi Zaidan, maaf, Zaidan kena cekek temannya. Waduh. Untungnya Bu, ini nih. Yang pertama harus kita lakukan adalah ketika kita berhubungan dengan sekolah, dengan guru, adab tetap harus dipakai. Saya Bu punya sekolah khusus, punya tumbuh kembang, konsultan sekolah di mana-mana. Tetapi ketika berhubungan dengan anak saya punya kesulitan di sekolah, saya gini, Assalamualaikum Ibu Siti, izin menyampaikan kesulitan Fatia 1, 2, 3. Mohon arahannya Bu Siti. Jangan mentang-mentang kita tahu ilmunya, kita ada orang tua yang seperti itu. Ibu seperti ibu nggak bisa mengajar, mengajar harusnya seperti ini, nggak pantas. Karena apa? Ketika guru kita ikhlas, anak kita mudah sekali menangkap pelajaran. Itu yang harus dijaga.
Yang kedua adalah ketika kebetulan saya konsultan di sekolah itu, saya evaluasi juga sama gurunya, Bu, pakai kata-kata jangan kayak mencekik. Ibu bisa bayangkan, anak itu anak yang dinanti 9 tahun, anak satu-satunya anak tunggal, terus saya kena dikatakan dicekek. Ya harusnya Ibu Zaidana temannya memegang lehernya, itu kan lebih halus dibandingkan mencekik, kan kayaknya wow anak saya gitu ya kurang lebih. Yang kedua yang saya lakukan adalah ibu orang tuanya udah japri saya juga, Bu maaf ya anak saya kenapa ya seminggu ini kok perilakunya berlebihan akhirnya mencekek Zaidan. Saya bilang nggak apa-apa Bu, namanya anak-anak lagi belajar. Zaidan belajar, anak ibu juga belajar, nggak apa-apa, santai gitu ya. Berarti ibu kasih, kalau saya konsultan ibu kasih A, B, C. Kalau saya bilang Zaidan nih gini, Zaidan tadi di sekolah ada apa? Oh iya Mi, aku kan tadi tugas jadi pemimpin wudhu. Temanku itu nggak mau dikasih tahu, tiba-tiba memegang leherku. Terus apa yang kamu rasakan? Nggak apa-apa, dia belum siap aja. Dia menemukan cara. Gitu Bu. Jadi ketika anak kita tadi punya, misalnya kayak anak saya, Umi ini apa? Gitu Bu. Saya bilang, bentar ya, Umi kayaknya sepertinya butuh minum dulu gitu ya. Minum dulu, tenang dulu, baru duduk. Fatia kita bicarain. Fatia lihat di mana? Aku lihat teman muslimku memperlakukan itu kepada muslimah. Terus ya muslimahnya bilang apa? Ih jorok. Berarti bagusnya Fatia. Gitu. Jadi gaya bicara kita sebenarnya ingin tahu perasaannya dia. Bagaimana supaya dia tidak terulang lagi. Kalau kejadiannya sama Fatia, apa yang harus Fatia lakukan? Ya itu aku harus asertif. Aku tidak suka ya kamu berperilaku seperti itu. Berarti kita melatihnya. Kalau anak-anak kita mudah kayak tadi patung Buddha, Roro Anteng, nggak boleh Bu, anak kita nggak punya teman, nggak punya pembestie, itu nggak boleh. Kalau penampakannya seperti sekarang ibu-ibu nggak punya teman, dikeselin orang, terusnya kutu buku, itu udah takdir, ya. Tetapi anak kita nggak boleh. Kita harus punya 1000 cara bagaimana dia, ketika anak kita itu adaptasinya susah, berarti ketika dia butuh role. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu bertemu dengan temanmu? Kita role play. Assalamualaikum, namaku Kiki. Butuh role play. Ada anak-anak yang tidak perlu di role play, dia udah bisa sendiri, udah alami. Tetapi anak-anak yang punya gangguan komunikasi sosial, dia butuh role play, butuh cara supaya aman. Ya, makanya ada beberapa orang tua, Bu Kiki anak saya kok nggak bisa ngomong ya. Ya, sama sekali di sekolahnya namanya pun berarti harus apa nih orang tuanya gitu ya, supaya dia aman dan nyaman gitu. Ngomong sama anak kita butuh gambar. Nih kamu, ini temannya apa yang kamu rasakan? Oh saya nggak suka, oh saya marah, oh saya ini, oh saya itu. Oke, terusnya bagaimana dari sekian banyak teman kamu, apa hanya kamu saja yang dibegitukan? Kan perlu ditanya. Terus bagaimana supaya mengapa besok itu tidak seperti ini? Gitu. Jadi supaya apa? Supaya anak kita ketika menemukan seperti itu lagi tidak jatuh ke lubang yang sama. Umi, aku kena tendang bola kakak kelasku. Oke. Kejadian seperti apa? Kakak kelas lagi main, terus aku kena tendang bola. Yang salah siapa? Tanya dulu perasaannya. Kakak kelasku selesai main bola. Kira-kira kalau kakak kelasnya main bolanya 3 jam, kamu nungguin gitu. Itu kan kita
Iya ya lama ya. Jadi apa ya solusinya gitu Bu? Kalau dia nggak menemukan solusinya, kita seperti coach yang menggiring. Nah, kalau enggak ya itu tadi kita kasih tahu besok lagi pengalamannya. Karena kan setiap kayak misalnya jujur, jujur itu kan kadang abstrak gitu ya. Tadi kayak misalnya apinya nggak jujur, ya benar juga sih gitu ya. Tetapi kan nggak langsung melulu. Karena apa? Karena kalau apinya nggak nabrak lampu merah, kamunya terlambat. Jadi kita mengajarkan juga konsekuensi. Abi salah, benar. Berarti apa? Supaya Abi tidak melakukan kesalahan yang sama. Berarti kamu bangunnya lebih cepat. Berarti kamu mandinya lebih cepat. Gitu. Berarti makannya kamu lebih cepat. Berarti kamu pulang dari masjid dan jangan lama-lama. Gitu kan solusinya. Jadi kita harus tahu caranya. Ya Bu ya. Jadi sampai dia punya perilaku yang yang sehat dan bisa diterima dengan mudah. Ada lagi mau bertanya, mungkin kita bisa buka sesi pertanyaan lagi untuk Bu Kiki. Ada lagi mama-mama? Ada yang mau bertanya? Ya. Ya, atau nanti mau pribadi mungkin sama Bu Kiki ya Bu. Ya, sepertinya sudah cukup jelas ya Ibu untuk materi hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Sinta dan Bu Radiadila. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini berguna untuk kita terapkan pada keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada acara terakhir yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Pak Iskedi Arif. Kepada Pak Arif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata udah pada lihat jempol kayaknya. Ya. Pandan dulu dikit boleh kan ya? Tuh, bisa dapat tanda tuh. Gemuruh suara halilintar. Dibarengi hujan gerimis. Berdirinya sini gemetar. Wali muridnya rukun dan agamis. Ya. Kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing ya. Mohon maaf ya suaranya keselat kemarin habis nganterin anak-anak tuh. Cakep. Nganterin suami katanya. Di Raja Wali ya. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan rabbana lakal kama yusyidani. Subhanaka hamdu hatta turada. Walhamdu ba'da ridha. Allahumma fikana fi wa amani wa iyyaka nasta'in wa jalla ala kulli shay'in qadir. Allahumma jamilna fil amah fil halani kasam dua. Assalamu bi jamalika wa jalalika ala samudin warzuqna qabla jahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah acara pada siang hari ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya kama rabbani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikan titik di tengah sawah. Di tengah sawah ada batu. Otopik wal hidayah.